Ya, untuk tahun depan kita akan memasuki tahun baru Imlek. Setiap tahun baru Imlek kita akan mendapatkan pergantian sio. Jadi aku ingin tanya, untuk sio untuk tahun depan itu akan masuk ke sio apa nih, Mami? Nah, untuk di tahun 2025 nih ya, kita akan memasukin sio ular, tapi unsurnya unsur kayu. Ya. Jadi kita kan Imlek kan tahun depan itu di Januari tanggal 28-an kalau nggak salah ya, di akhir Januari. Nah, disitulah kita akan pergantian sio ya di tahun 2025 ini, yaitu sio ular kayu. Ya, halo pemirsa Indigo Misteri, kembali lagi saya dengan Lee. Saya dengan mami saya yaitu Cesan. Untuk hari ini kita akan membahas ramalan sio. Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu untuk tahun depan, sio-sio apa yang akan masuk ke dalam sio sial atau sio beruntung? Ya, kalau untuk dari saya ya, perhitungan saya ya, karena kan setiap suhu ya, atau mungkin bisa dibilang setiap guru itu kan hitungannya beda-beda ya. Itu dari pribadi saya ya, saya cuma ambil 4 sio yang kurang beruntung ya, dari segi sio harimau ya, terus juga sio monyet ya, dan juga untuk sio ular, dan terakhir itu adalah sio babi. Nah, untuk ciong-ciong apakah mereka yang akan dihadapin untuk di tahun depan nih? Karena kan beda-beda tuh mereka tuh ya kan, 4 sio ini hitungannya kan ada yang masuk ke ciong dalam karir, keuangan, kesehatan, atau mungkin percintaannya mereka gitu loh. Beda-beda. Ada yang juga bilang semuanya yang dapet. Jadi Mami cuma ambil 4 sio aja, nggak usah banyak-banyak hitungannya, karena kan kalau misalkan terlalu banyak-banyak orang makin lama makin halu entar hitungannya. Jadi kita ambil intinya aja gitu. Kalau boleh tahu yang paling parah nih yang ciongnya untuk tahun depan siapa nih? Sebenarnya yang paling parah itu Mami lihat itu sio ngok-ngok ya. Apa itu ngok-ngok gitu ya? Sio babi. Babi. Memang sih kalau untuk sio babi itu kan orangnya kreatif ya, kreatif, giat ya, dalam hal keuangannya mereka pinter gitu kan. Dan juga memang ada jeleknya juga ada hitungannya kan. Digosipkan kalau untuk sio babi itu suka gonti-ganti pasangan ya gitu, tapi kan kembali lagi ke diri dia sendiri hitungannya. Nah, untuk di tahun depan dia ciong terberat itu sio babi ya, jadi dia merangkum semuanya dalam hal karir, keuangan ya, percintaan, dan kesehatannya dia. Jadi harus berjaga-jaga untuk di tahun depan. Nah, tapi tidak semuanya juga sio babi itu kena. Kita lihat lagi umurnya dia nih. Nggak semua sio babi itu tahun depan tuh kena sial lah atau apa gitu, enggak. Kita lihat lagi umurnya dia. Kan? Apakah umur dia juga kena? Kalau misalkan umurnya dia kena, ya harus berhati-hati gitu. Jadi untuk contoh umur sio babi nih, contoh umurnya umur berapa aja nih? Nih, sebenarnya yang harus kita agak lebih waspada ya, itu yang belakangnya angka 9 ya, yang harus agak waspada ya, waspada dalam hal kesehatan ya, apalagi yang udah berumur cukup tua ya gitu, kayak semacam 39, 49, 69 itu yang paling bahaya ya. Itu yang harus agak hati-hati. Nah, dan juga ya sebenarnya 3 juga bisa kena, kalau belakangnya 3 atau mungkin belakangnya 6 ya, itu bisa kena juga, tapi tidak terlalu parah. Yang agak parah itu belakangnya 9, yang harus agak dijaga-jaga itu. Jadi kita bilang salah kau. Nah, itu makanya kan ntar di tahun depan nih hitungannya nih kan. Nah, ciong terberat kan itu sio babi. Lihat lagi umurnya, kalau misalkan umurnya 69, nah itu harus agak hati-hati untuk di tahun depan. Kesehatannya harus agak dijaga ya. Apalagi kalau misalkan dia umur 59 atau 49 ya. Mau muda, mau tua juga tetap harus dijaga kesehatan. Itu harus agak lebih diwaspada. Dan juga ini juga kembali lagi ya dalam masalah keuangan atau mungkin karirnya dia. Ya kan toh tidak semuanya itu
tahun depan karirnya atau keuangan dia goyang. Nah, itu kembali lagi ke amal perbuatannya dia juga itu. Nah, itu kan baru sio babi tuh, masih ada 3 lagi nih. Apalagi nih sisanya nih, Mi? Kalau saya lihat itu sio monyet. Ya, kenapa saya bilang sio monyet? Karena untuk di tahun depan nih ya, dia akan mengalami ciong dalam hal karir. Ya, karir ya. Jadi ya, kalau bisa dalam kita menemukan atau terdapat sesuatu yang hal kerjaan kurang bagus ya, kalau bisa harap agak bersabar-sabar, jangan mengambil cepat-cepat langkah ya, ataupun mengambil keputusan lah ya, jangan dikit-dikit langsung berhenti ya, sabar dulu ya, karena takutnya kalau misalkan kamu ngambil keputusan terlalu cepat ya, untuk kedepannya kurang bagus ya. Kita harus agak lebih introspeksi lah, mungkin kita salah ya gitu dalam hal kerjaan kita, atau mungkin kita kurang agresif, bisa juga hitungannya kita coba memperbaiki ya, karena kan kalau misalkan dalam hal karir, kalau misalkannya terguncang nih, pasti kan ngaruh keuangannya dia dong ya kan, pemasuknya kurang, apalagi kalau sampai dipecat hitungannya kan, pasti kan keuangan dia stop ya, untuk biaya dia sendiri, atau mungkin kalau udah berkeluarga kayak gitu kan, jadi kan terhendak. Jadi makanya saya bilang jangan terburu-buru mengambil keputusan. Nah, itu kan baru 2 sio tuh yang Mami sebutin tadi tuh, yang Mami udah sebutin nama jelasin. Nah, masih ada sisa 2 lagi nih, apalagi nih sisa 2-nya nih? Nih, yang ketiga sebenarnya itu harimau ya, mungkin bisa dibilang macan ya. Soalnya sebutan orang beda-beda, karena ada yang bilang harimau, ada yang bilang macan. Nah, untuk di tahun depan ini ya, dia ciong itu dalam hal keuangannya dia ya. Jadi kenapa saya bilang keuangan ya, memang dalam hal usaha hitungannya kalau untuk sio harimau itu dia ngebu-ngebu ya, ngebu-ngebu mendengar apa yang peluang bagus, dia pengen mencari atau ingin melakukan sesuatu hal yang baru. Memang kalau untuk sio harimau dia orangnya memang cekatan ya, pinter juga, cuma di tahun depan dia kurang bagus, jadi harus lebih memperhatikan dalam keuangannya dia. Dan juga kan keuangan dia juga kan, takutnya dia itu bisa tiba-tiba bisa mengeluarkan uang yang tidak harus dia keluarkan. Nah, makanya sih dibilang tahun depan harus agak lebih safety lah, jangan terlalu boros hitungannya, jangan membeli barang yang bisa dibilang tidak terlalu penting lah hitungannya, lebih ke save money lah bilangnya ya, lebih ke menjaga keuangan, jangan terlalu boros lah. Itu adalah pesan buat di sio harimau. Nah, yang terakhir nih sio apa nih? Nah, untuk yang terakhir itu adalah sio ular ya, karena kan setiap pergantian sio kayak tahun kemarin kan naga tuh. Nah, di tahun 2024 ini kan kita kan sio naga, tapi kan kena ciong juga kan naga hitungannya. Nah, sebenarnya kan kalau kayak naga kayak di tahun ini kan kesehatan. Nah, untuk di tahun 2025 kita kan pergantian sio, kena ular, kena ciong juga gitu. Cuma dia ciong itu dalam hal kesehatan. Nah, yang harus dia perhatikan kan. Jadi kalau bisa dalam kesehatan ya, jaga makanannya dia ya, pikiran. Kadang kan orang-orang sakit itu bisa dari pikiran, stres ya. Nah, itu penyakit apapun bisa kambuh kan. Dan juga kesehatan. Kesehatan, kenapa saya bilang kesehatan? Kadang kan sekarang kan makanan kan sekarang banyak yang cepet saji kayak gitu kan. Nah, kalau bisa agak lebih dikontrol lah, jangan terlalu dikonsumsi. Bagusnya ya makan makanan yang sehat ya, karena untuk di tahun depan kesehatannya yang harus dijaga. Oh ya Mi, wajib gak sih kita percaya dengan ramalan-ramalan sio untuk tahun depan ini? Ya sebenarnya wajib nggak wajib ya, kan tergantung dari kita sendiri ya. Ya kita percaya boleh, kita nggak percaya nggak apa-apa, karena kan yang bisa dibilang yang merasakan kan itu diri kita sendiri gitu. Jadi ya bisa dibilang jangan terlalu percaya juga sih hitungannya ya. Tapi untuk jaga-jaga bolehlah gitu. Jadi udah ada disebutin tuh beberapa sio yang ciong nih. Jadi cara untuk mengatasinya nih gimana nih Mi? Ya sebenarnya cara untuk mengatasinya itu sebenarnya gampang. Intinya satu, yaitu berdoa
ya. Berdoa dalam hati hitungannya ya, minta semua dilancarkan lah ya, jangan sampai terjadi kayak gitu. Bisa juga dengan cara pai-pai sembayang, itu juga boleh ya, itu. Atau juga mengikuti tradisi-tradisi kita yang leluhur yang dulu ya, itu juga bisa. Dan juga ada yang bisa pakai dengan cara simple juga ada, melepaskan binatang atau bisa dibilang fansen. Nah, itu bisa kita lakukan ya untuk melepaskan atau menghilangkan ya, tapi tidak bisa menghilangkan 100% ya, tetap kita kena ya. Tapi untuk meringankan ya, kita bilang meringankan ya cong-cong yang kita akan alami di tahun depan. Ya, cukup sekian dari kami pemirsa Indigo Misteri. Itu adalah beberapa sio-sio yang akan ciong di tahun berikutnya. Dan kita akan melakukan prediksi-prediksi sio yang akan mengalami kehokian di tahun depan ya Mia. Iya. Jadi kita akhiri video untuk hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Dadah.